setiap minggunya di ibadah biasa, tapi kita bisa ketemu via online. Oke, sebelum kita mulai menguji dalam menyembah Tuhan, yuk sama-sama kita satu di dalam doa. Ucap syukur Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang tahun ini Tuhan. Kami boleh di keadaan ini yang baik-baik aja Tuhan, kami tetap sehat Tuhan. Kau cukupkan Tuhan buat kebutuhan setiap kami Tuhan. Ucap syukur Tuhan buat segala yang telah Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan menaikkan puji-pujian kami Tuhan. Bapak kami berdoa Tuhan supaya puji-pujian kami Tuhan itu boleh jadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan memuji-Mu Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dalam ucap syukur. Amin. Siap memuji Tuhan, amin. Masih siap memuji Tuhan, amin. Amin.
masuk ke firman Tuhan. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan, buat kesetiaan Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau menyembah Engkau Tuhan. Jesus.
Tuhan kayak sesuatu yang buntu Tuhan. Bagi kami hal itu udah nggak mungkin terjadi Tuhan. Tapi kami melalui lagu ini Tuhan, kami tahu Tuhan bagimu tiada yang mustahil Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau menyediakan yang terbaik Tuhan buat setiap kami Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan biarlah firman pada sore hari ini Tuhan itu boleh menguatkan setiap kami Tuhan, boleh jadi fondasi buat setiap kami Tuhan, biar agar setiap kami itu Tuhan boleh tetap teguh dan kuat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum itu aku mau share sedikit tentang memberi. Kata memberi, seringkali kita dalam kehidupan ini atau kita sebagai seorang Kristen sangat sering mendengar yang namanya belajar buat memberi. Baik itu tenaga kita, waktu kita, perhatian kita, uang kita, atau apapun yang berhubungan dengan belajar buat memberi. Nah, di momen ketika kita belajar buat memberi, diperlukan yang namanya sebuah disiplin. Hari ini aku mau share satu ayat di 2 Raja-Raja 5 ayat 10. Kita baca secara bersamaan. 2 Raja-Raja 5 ayat 10. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Nah, jadi di ayat ini Elisa itu menyuruh orang suruhannya untuk mengatakan kepada Naaman. Nah, Naaman ini sendiri ini adalah seorang panglima yang sangat dihormati, sangat berkuasa, sangat berotoritas, sangat powerful. Sampai suatu ketika Naaman ini tuh terkena penyakit kusta. Makanya Naaman ini datang ke Nabi Elisa. Pada zaman dulu, Nabi ini merupakan representatifnya Tuhan. Jadi apapun yang dikatakan Nabi itu merupakan pesan Tuhan. Jadi di ayat ini Elisa nyuruh Naaman untuk pergi mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Ayat ini tuh merupakan sebuah disiplin proses bagi Naaman. Dia belajar buat memberikan dirinya kepada pesan Tuhan. Sama dengan kehidupan kita. Dalam proses kita memberikan diri kita kepada Tuhan, maka diperlukan sebuah spiritual disiplin yang perlu kita lakukan kepada Tuhan. Salah satunya dengan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu butuh uang kita, enggak. Tapi ketika kita ini belajar buat memberi, berarti kita sedang membangun sebuah spiritual disiplin kita dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mempunyai sebuah disiplin proses, sebuah spiritual disiplin itu, maka hikmat, kebijaksanaan, berkat Tuhan itu akan menuntut kita untuk menjadikan kita yang lebih baik lagi. Dan percayalah ketika kita ini punya spiritual disiplin, maka kita ini akan terus bertumbuh lebih lagi di dalam Tuhan. Jadi hari ini aku mau encourage setiap kita, yuk sama-sama kita bangun spiritual disiplin kita dengan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ketika kita mempunyai spiritual disiplin itu, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, kita akan menjadi pribadi yang lebih bertumbuh lebih lagi di dalam Tuhan. Oke, jadi yuk katakan kepada kanan kiri kalian, kalau kalian lagi menonton bersama, yuk berikan yang terbaik buat Tuhan. Oke. Yuk mari kita tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar satu hal Bapa tentang spiritual disiplin. Biarlah Bapa kami mempunyai spiritual disiplin itu Bapa ketika kami memberikan yang terbaik kepada Engkau. Dan kami percaya Bapa, ketika kami mempunyai disiplin proses itu, maka kita akan bertumbuh lebih lagi di dalam-Mu. Kalau sebentar Bapa, kami mau memberikan yang terbaik
buat Engkau. Kiranya Bapa Engkau yang berkati setiap persembahan-persembahan yang ada, dan biarlah Bapa melalui persembahan-persembahan ini hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada kalian. So, kembali lagi bersama saya Edwin Christian di Chat Community Harvest Announcement Time. Dan hari ini saya lagi ada di Cimory Prigen untuk menginformasikan info-info terupdate untuk teman-teman sekalian. Dan yang pertama, untuk kalian simak, kita ada ibadah setiap hari Sabtu jam 5 sore di Amaris Bintoro, Kota Surabaya. So, jangan lupa jam 5 sore, mari bersama-sama kita beribadah. Yang kedua, buat teman-teman yang rindu untuk bertumbuh lebih dalam lagi di dalam Tuhan, mari bergabung bersama kami di dalam Force Community yang akan diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. So, catat Jumat jam 7 malam, kita ada dua Force Community. Yang pertama ada di daerah timur Surabaya dan yang kedua ada di daerah barat Surabaya. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi saudara Priska atau Modi Renata. Yang ketiga, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa diserahkan ke Modi Renata. So, itu semua pengumuman terupdate untuk minggu ini. Sampai jumpa di lain kesempatan and God bless you. Amin, puji Tuhan. Saya punya kesempatan lagi untuk share firman Tuhan ke teman-teman sekalian. Hari ini saya mau bagiin satu bagian firman Tuhan yang saya beri judul Time of Crisis. Katakan bersama dengan saya, Time of Crisis. Time of Crisis. Waktu-waktu adalah atau kondisi-kondisi krisis yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi ya, saya mau belajar dari satu tokoh Alkitab, yaitu Yosafat. Bagaimana Yosafat ini melewati masa-masa krisis yang dia alami di dalam kehidupannya, di dalam masa kepemimpinannya sebagai raja. Tapi sebelum itu, mari sama-sama kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu hari ini. Kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang boleh Tuhan berikan, untuk setiap kami boleh belajar firman-Mu, boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, sebentar kami mau belajar tentang time of crisis. Kami berdoa biar Roh Kudus yang boleh memberikan pengertian kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa Bapa, biar Roh Kudus-Mu yang boleh bekerja di dalam hati setiap anak-anak-Mu hari ini. Kau yang berbicara Tuhan kepada pribadi lepas pribadi. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu dan biarkan Engkau yang boleh memberikan setiap mereka pengertian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap untuk belajar firman bersama saya katakan amin. Amin. Jadi judul firman saya hari ini, sekali lagi saya ulang, adalah Time of Crisis. Time of Crisis, waktu-waktu krisis gitu ya. Minggu lalu Perwin udah bagiin kepada kita semua tentang Roma 8 ayat yang ke-28, berbicara bahwa everything comes from God. Roma 8 ayat 28 berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Allah turut bekerja, itu artinya Allah ikut ambil bagian. Allah punya peranan penting gitu ya. Allah campur tangan di dalam segala sesuatu. Segala sesuatu di sini berbicara hal-hal yang mungkin baik yang terjadi di dalam kehidupanmu, hal-hal yang mungkin cukup baik atau bahkan mungkin kurang baik, atau mungkin kondisi-kondisi yang sangat-sangat tidak baik. Tuhan tetap campur tangan, dan akhirnya dikatakan apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu bahwa everything comes from God. Hal yang baik
hal yang nggak baik mungkin itu terjadi atas seizin Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Ada satu bagian firman Tuhan yang begitu memberkati saya, Markus 6 ayat yang ke-48 gitu ya, aku ingin sampaikan bahwa kita mencatat ketika itu Tuhan melihat betapa payahnya mereka mendayung. Itu artinya Tuhan tetap take care of us. Tuhan tetap memberikan perhatian, Tuhan tetap peduli terhadap setiap permasalahan kehidupan kita. Tuhan tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Dan saya hari ini percaya dan berdoa biarkan di dalam kondisi pandemi yang masih terus berjalan, mungkin hari-hari ini kondisinya semakin gak baik gitu ya, Jakarta semakin membeludak, jumlah kondisi COVID semakin meningkat tinggi gitu ya. Tapi saya berdoa biar sungguh penyertaan Tuhan, mata Tuhan itu boleh tetap melihat dimanapun kita berada. Nah hari ini seperti yang saya katakan tadi, kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab yaitu Yosafat. Sebelum masuk lebih dalam, saya sempat searching tadi di internet gitu ya. Yosafat ini adalah putra dari Raja Asa dan merupakan Raja Yehuda yang keempat setelah kerajaan Israel gitu ya. Menurut catatan Alkitab, pada saat itu Yosafat berumur 35 tahun. Masih belum begitu tua gitu ya. Masih 35 tahun, masih punya stamina yang mungkin kuat gitu ya. Dan pada saat ia menjadi raja dan ia memerintah selama 25 tahun di kerajaan Yerusalem. Dan kalau kita tahu, kita belajar bahwa Yosafat ini begitu diberkati Tuhan. Bagaimana di masa kepemimpinannya kerajaan itu begitu diberkati oleh Tuhan. Kita bisa baca di 2 Tawarik pasal yang ke-17, 18, 19. Bagaimana Yosafat ini begitu diberkati Tuhan. Dan kita Tawarik mencatat bahwa Tuhan menyertai Yosafat. Tuhan menyertai masa kepemimpinan Yosafat karena ia hidup mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Ia menuruti perintah Tuhan di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu Tuhan begitu memberkati dan menyertai Yosafat. Dan fakta mencatat gitu ya, bahkan seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat. Yosafat ini menjadi sangat kaya dan dia adalah seorang yang terhormat pada saat itu. Dan di awal pemerintahannya ia memperkuat kerajaannya dengan menempatkan tentara-tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda. Jadi dari sisi keuangan, wah begitu luar biasa, baik, Pak, sangat bagus gitu ya. Dia menjadi orang yang sangat kaya, dia menjadi orang yang sangat terhormat gitu ya. Dari sisi keamanan, jangan ditanya, Yosafat begitu luar biasa dalam kerajaannya. Bahkan gitu ya, ketakutan yang dari Tuhan itu menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda pada saat itu, sehingga mereka nggak berani berperang melawan kerajaan dari Yosafat ini. Dan jika kita berbicara soal keamanan lagi gitu ya, dari banyak tentara atau pada saat itu kayak anggota keamanan gitu ya, dari suku Yehuda, Panglima Adna 300.000 tentara, Panglima Yohanan 280.000 tentara, dan banyak tentara lagi. Kita bisa melihat bagaimana kondisi kerajaan dari seorang Yosafat. Dia diberkati, kerajaannya sangat terpenuhi, sangat berkelimpahan gitu ya. Untuk keamanan tidak ada masalah. Begitu banyak tentara panglima perang, aman gitu ya. Namun nggak berhenti sampai di situ. Nggak berhenti sampai di situ. Bahwa suatu saat Yosafat mengalami suatu permasalahan. Apa itu? Mari kita buka bersama di 2 Tawarik pasalnya yang ke-20. Kita mau mengerti dan kita mau belajar gitu ya dari apa yang Yosafat alami. 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayatnya yang pertama. Kita bisa melihat tadi begitu hebat Yosafat ini, orang yang begitu luar biasa. Tapi sehebat-hebatnya orang tetap masih bisa ngalami yang namanya masalah. Tetap bisa ngalami yang namanya kesulitan. Alkitab mencatat demikian. 2 Tawarik 20 ayat yang pertama. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim.
Ayat yang kedua, datanglah orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar, garis bawahi kata-kata besar, datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi, dan kita berhenti dulu sampai situ, sampai ayat yang kedua. Jadi di tengah kondisi yang begitu luar biasa, tiba-tiba gitu ya, kerajaan Yosafat ini diserang oleh Bani Moab dan Bani Amon. Dan bahkan Alkitab mencatat bahwa ada seseorang yang memberitahukan Yosafat bahwa suatu laskar yang besar. Kenapa? Kalau kita lihat gitu ya, kalimat besar ini nggak mungkin terucap kalau kita melihat sesuatu itu lebih kecil dari kita. Gitu ya. Saya ulang. Jadi kita nggak mungkin berkata sesuatu itu besar kalau hal tersebut tidak lebih besar dari kita, atau paling nggak setara gitu ya. Contoh, saya nggak mungkin bilang, oh si A ini lebih besar dari saya kalau dia nggak lebih besar dari saya, atau bahkan paling nggak dia setara lah sama saya. Misal gitu ya, kayak oke, si A punya berat 100 kilo dan saya ngomong, oh si A sama-sama lebih besar dari saya, misal demikian. Dan itu artinya kalau seseorang tersebut bicara atau mengatakan ada suatu laskar yang besar, itu artinya paling enggak pasukan ini punya kekuatan yang sama dengan kerajaan Yosafat pada waktu itu, atau bahkan di atasnya gitu ya, lebih besar lagi, punya kekuatan yang lebih luar biasa lagi dari kerajaan Yosafat. Dan di saat itu Yosafat mulai mengalami yang namanya ketakutan. Ayat yang ketiga mencatat demikian, Yosafat menjadi takut. Yosafat menjadi takut. Tadi kita udah ngerti gitu ya, sekilas tentang kerajaannya. Kekayaan dia punya, keamanan jangan ditanya, begitu luar biasa, orang yang terhormat, kekuasaan dia punya, tapi semuanya itu dimiliki Yosafat tanpa bisa melewatkan dia dari yang namanya permasalahan. Jadi saya mau katakan, apa yang kau miliki hari-hari ini gitu ya, mungkin kau punya pekerjaan yang baik, mungkin kau punya gaji yang tinggi, atau mungkin kau punya nilai yang bagus di sekolah, itu gak melepaskan kehidupanmu dari yang namanya prosesnya Tuhan. Permasalahan akan tetap terjadi karena Tuhan memang mengizinkan semuanya itu terjadi dalam kehidupan kita, agar kehidupan kita semakin indah, semakin mulia di hadapan Tuhan. Kita melewati prosesnya Tuhan. Jadi balik lagi ke Yosafat gitu ya. Ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut. Namun apa responnya? Apa yang dia lakukan? Bagaimana dia menyikapi ketakutannya? Itu yang akan kita pelajari hari ini. Saya punya 3 poin yang saya rindu untuk bagiin ke teman-teman sekalian. Yang pertama, apa yang dia lakukan di dalam menghadapi setiap krisis yang terjadi? Yang pertama adalah Yosafat mencari Tuhan dan ia mengenal siapa Tuhannya. Yosafat mencari Tuhan dan dia mengenal siapa Tuhannya. Ayat yang ketiga mencatat demikian, Yosafat mengambil keputusan untuk dia mencari Tuhan. Kita bisa lihat gitu ya di ayat yang ketiga, setelah ia takut, dia begitu khawatir, dia mengambil keputusan untuk dia mencari Tuhan. So itu artinya Yosafat berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan. Dan gak hanya itu saja gitu ya, kalau kita baca di ayat yang ke-6 sampai yang ke-12, dia berdoa begitu detail karena ia mengenal siapa Tuhannya. Dia mengenal bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang mampu untuk menyertai, membantu, untuk turut campur tangan di dalam setiap proses yang dia alami pada saat itu. Dan sekali lagi, Yosafat mencari Tuhan. Dia berdoa, dia menyerahkan apa yang terjadi di dalam kerajaannya pada saat itu. Hal ini penting untuk kita pahami, karena seringkali ketika kita menghadapi persoalan demi persoalan di dalam kehidupan kita memilih untuk lari, kita memilih untuk mencari jalan pintas, kita memilih untuk oke lah, aku mau yang instan aja gitu ya. Oke lah,
aku mau cari jalan yang cepat, jalan keluar yang gampang gitu ya. Tapi enggak dengan Yosafat. Yosafat belajar untuk dia berdoa, untuk dia berlutut di hadapan Tuhan, merendahkan hatinya, dan dia meminta pimpinan Tuhan kemana dan apa yang dia harus kerjakan atas permasalahan yang dia alami. Dan hari ini kita belajar dari seorang Yosafat. Ketika permasalahan itu datang di dalam kehidupan kita, mari kita berdoa, mari kita menyerahkan setiap permasalahan yang kita alami hari-hari ini gitu ya kepada Tuhan, dan tanya Tuhan apa yang harus kita perbuat. Di dalam versi yang lain gitu ya, 2 Tawarik 20 ayat yang ketiga versi Easy to Read atau ERV dikatakan demikian. Yosafat become afraid and he decide to ask the Lord what to do. Garis bawahi kata he decide to ask the Lord what to do. Dia tanya ke Tuhan apa yang dia harus lakukan. Seberapa banyak dari kita di dalam memutuskan sesuatu kita tanya ke Tuhan dulu. Di dalam menghadapi kesulitan dalam kehidupan kita, kita tanya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku kerjakan? Hari ini kita diingatkan dari seorang Yosafat bahwa kita perlu untuk meminta arahan Tuhan. Kita perlu untuk belajar memperkuat lutut kita untuk berdoa ketika kita hadapi kesulitan. Minta Tuhan bantu. Minta Tuhan kasih jalan keluar. Karena dia sumber jawaban, dia sumber kekuatan untuk setiap kita. Dan itu hal yang gak gampang gitu ya untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan. Karena ketika kita udah dipenuhi suatu masalah atau pikiran kita udah penuh dengan masalah, kita seringkali jadi pingin lari, kayak seolah-olah kita pingin Tuhan wis telah capek, kita mau taruh semuanya, kita mau lepaskan semuanya. Tapi enggak dengan Yosafat. Dia berdoa, dia mengenal siapa Tuhannya, dan dia meminta arahan dari Tuhan apa yang dia harus kerjakan. Jadi poin saya yang pertama adalah mari belajar untuk berdoa dan mengenal siapa Tuhan kita. Karena hanya Dia yang punya jawaban ketika kita melewati jalan buntu. Ketika ada tembok menghalang, Dia yang punya jawaban atas permasalahan kehidupan setiap kita, atas setiap kesulitan kehidupan saudara. Dan hari ini gitu ya, saya masih terus belajar untuk menghidupi firman ini. Saya berdoa biar saudara juga bersama-sama dengan saya untuk kita boleh belajar senantiasa tanya Tuhan, berdoa apa yang kita harus lakukan atas permasalahan yang menimpa kehidupan kita. Amin. Yang kedua, apa yang perlu kita lakukan? Yang kedua, Yosafat mengakui ketidakmampuannya dan dia menaati apa perintah Tuhan. Dia mengakui ketidakmampuannya. Itu artinya dia berserah penuh. Yosafat menyerahkan penuh setiap masalah yang dia alami pada saat itu. Kita bisa lihat di ayat yang ke-12. Dikatakan demikian. Ya Allah kami, tidaklah Engkau akan menghukum mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Di sini kita bisa melihat, Yosafat benar-benar, sungguh-sungguh mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan, aku tidak mampu. Tuhan, aku serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, aku taruh semua ketakutanku, setiap permasalahanku di dalam tangan Tuhan. Di sini begitu jelas Yosafat katakan bahwa karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Dia mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan, aku perlu Engkau. Berapa banyak dari kita ketika kita hadapi permasalahan, kita menyerahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Kita ngomong, Tuhan, aku gak lagi mampu, aku perlu Engkau. Di saat itu, di saat kita menaikkan penyerahan hati kita, di saat kita meminta Tuhan turun tangan, di saat itu Tuhan campur tangan atas setiap permasalahanmu. Tuhan campur tangan atas setiap kesulitan yang engkau alami. Dan ayat yang ke-18 dikatakan lebih jelas lagi. Ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya
ke tanah. Dan kita ngerti bahwa orang yang berlutut sampai ke tanah itu menunjukkan bahwa ia benar-benar nggak mampu. Dia nggak punya lagi cara, dia nggak punya lagi jalan keluar untuk dia boleh menyelesaikan kondisi yang sulit pada saat itu. Hari ini bagaimana dengan setiap kita? Mau nggak kita belajar seperti Yosafat? Ketika engkau alami permasalahan dalam kehidupanmu, mungkin engkau lagi berdoa untuk pekerjaan yang baru, mungkin engkau sedang bergumul di dalam masa depanmu, mungkin engkau sedang bergumul di dalam studimu, engkau bergumul, engkau berdoa, Tuhan setelah aku lulus aku harus kemana? Mungkin engkau berdoa, Tuhan aku membutuhkan sesuatu, aku butuh beli ini, aku perlu beli itu. Atau mungkin kita sedang bergumul dengan setiap permasalahan finansial kita. Mari hari ini serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Tunjukkan ke Tuhan, bilang bahwa kita nggak lagi mampu, kita nggak lagi punya cara. Biarkan Tuhan yang campur tangan atas setiap kehidupan kita, permasalahan yang kau alami, dan biarkan sungguh-sungguh campur tangan Tuhan itu yang nyata di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan hari ini gitu ya, kita boleh belajar berserah penuh. Kita rindu untuk belajar, oke Tuhan, aku gak lagi mampu. Dan di saat itu Tuhan akan campur tangan atas kehidupan saudara dan saya. Kalau kita masih berpikir gitu ya, kalau kita masih mikir, oh no, aku punya jalan, oke, aku harus lakukan ini, aku harus lakukan itu, kita punya plan A, B, C, D, Tuhan gak akan campur tangan. Karena apa? Karena kita masih mengandalkan diri kita. Tapi kalau kita ada di dalam satu kondisi yang Tuhan, oke, aku gak mampu lagi, aku menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, mari pimpin aku, tunjukkan apa yang aku harus lakukan. Di waktu itu Tuhan akan campur tangan untuk menyelesaikan setiap permasalahan kehidupanmu. Jadi yang poin saya yang kedua, yang saya rindu bagiin ke saudara adalah mari kita belajar untuk berserah penuh dan menaati apa perintah Tuhan. Amin. Jadi yang pertama, jangan lupa kita belajar untuk kenal siapa Tuhan kita. Kita belajar untuk berdoa, untuk tanya Tuhan apa yang harus kita kerjakan. Yang kedua adalah kita perlu untuk berserah penuh, untuk menaati apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Poin saya yang terakhir, ini begitu luar biasa gitu ya, adalah Yosafat mengucap syukur. Sama-sama katakan dengan saya, mengucap syukur. Bersyukur di dalam kesesakan memang bukan hal yang mudah gitu loh. Kalau kita lagi di dalam kondisi yang mungkin kita habis terima kado, atau kita menang door prize gitu ya, atau kita lagi naik jabatan, naik gaji, bersyukur itu jadi sesuatu yang mudah, nggak ada tantangannya gitu ya. Tapi apa yang Yosafat lakukan, dia bersyukur di dalam kondisi yang nggak baik. Yosafat bersyukur ketika ada masalah terjadi. Saudara, berapa banyak dari kita? Masihkah kita bisa bersyukur di tengah kondisi yang mungkin sulit hari-hari ini terjadi dalam kehidupan kita? Masihkah kita bisa mensyukuri atas penyertaan Tuhan yang cukup di dalam kehidupan setiap kita? 2 Tawarik 20 ayat yang ke-22. 2 Tawarik ayat yang ke-22. Dikatakan demikian. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Guys, kita bisa lihat puji-pujian itu dinaikkan, ucapan syukur itu dinaikkan. Bukan Yosafat yang berperang, tapi Tuhan yang berperang. Bukan Yosafat lagi yang mampu, bukan lagi tentara-tentaranya yang hebat, yang bisa melakukan semuanya itu. No, tapi Tuhan yang berperang ganti setiap kita. Sama halnya dengan kehidupan kita,
ketika engkau mengalami permasalahan, kesulitan, setiap proses di dalam kehidupanmu, Tuhan izinkan itu terjadi agar kita bisa belajar untuk kita terus mengucap syukur, untuk kita terus belajar menaikkan pujian-pujian kita, pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan, meskipun permasalahan itu menghalangi setiap kita, menghadang setiap kita. Hari ini kita perlu belajar untuk mengucap syukur. Mengucap syukur, 1 Tesalonika mengatakan demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sekali lagi mengucap syukurlah. Dan waktu kita ngerti gitu ya, bahwa apa yang kita hadapi itu akan mendatangkan kebaikan, maka di saat itulah mengucap syukur itu jadi sesuatu yang mudah. Kalau kita terus-menerus mikir, aduh Tuhan, proses yang aku harus alami ini kok begitu berat ya, aku bisa nggak ya, penuh dengan kekhawatiran. Kita mikir, kenapa Tuhan kok harus ngasih aku proses yang seperti ini. Kita tanya ke Tuhan, opo sih Tuhan kok jahat, Tuhan ngasih aku kesulitan yang seperti ini. Di saat itu mengucap syukur jadi suatu hal yang sulit. Tapi hanya ketika kita mengerti bahwa apa yang Tuhan kerjakan, setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, itu mendatangkan kebaikan. Di saat itulah kita boleh belajar untuk mengucap syukur. Kita mau untuk belajar mengucap syukur. Jadi mengucap syukur itu keputusan dari setiap kita. Mengucap syukur adalah suatu pilihan. Kita mau nggak ngelakuin, kita mau nggak untuk menaikkan pujian penyembahan kita, meskipun permasalahan ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Saya berdoa biar sungguh kehidupan yang penuh dengan ucapan syukur ini boleh jadi habit setiap kita. Saya berdoa biar apa yang Yosafat lakukan, dia mengucap syukur, dan bangsa Moab dan Amon itu terkalahkan. Begitu juga dengan kehidupan setiap kita. Naikkan ucapan syukurmu. Saya yakin dan percaya bahwa ada jalan keluar yang tersedia bagi setiap permasalahanmu. Di hari ini kita belajar tentang 3 hal. Time of crisis. Apa yang perlu kita kerjakan? Apa yang perlu kita lakukan di dalam time of crisis? Waktu-waktu krisis. Seperti Yosafat. Yang pertama, dia belajar untuk berdoa. Menguatkan kakinya, berlutut di hadapan Tuhan, merendahkan setiap kehidupannya, setiap apa yang dia miliki di hadapan Tuhan. Tanya ke Tuhan, dan dia mengerti, mengenal siapa Tuhannya. Yang kedua, apa yang Yosafat lakukan? Dia berserah penuh. Dia mengakui ketidakmampuannya. Jangan jadi seseorang yang sok tahu gitu ya, sok kuat, sok bisa gitu ya. Ada di dalam satu titik di mana kita perlu untuk mengakui bahwa kita nggak lagi mampu. Ada di titik-titik tertentu bahwa kita ini perlu menyadari, Tuhan, aku nggak lagi mampu, aku nggak lagi punya cara. Kalau mungkin kita dulunya kita, aku bisa menyelesaikan A, B, C, D. Tapi mungkin engkau perlu berhenti sejenak dan mungkin kita perlu untuk menyerahkan. Tuhan, mungkin aku gak lagi mampu dan aku minta pertolonganmu di dalam kehidupan. Menyerahkan, berserah penuh atas setiap permasalahanmu. Yang ketiga, apa yang perlu kita lakukan, dan poin ini begitu penting untuk kita kerjakan di dalam setiap kehidupan kita, adalah mengucap syukur. Ucapan syukur itu yang akan membukakan jalan atas setiap permasalahan. Pengucapan syukur ketika engkau naikkan, akan ada jawaban untuk setiap pergumulanmu. Ketika engkau menaikkan ucapan syukurmu, akan ada jalan keluar bagi setiap permasalahanmu. Ketika ucapan syukur itu dinaikkan, akan ada kemenangan demi kemenangan yang akan engkau alami di dalam kehidupanmu. Ketika ucapan syukur itu dinaikkan, surga boleh terbuka, berkatnya boleh tercurah atas setiap permasalahan finansialmu. Dan saya berdoa hari ini, biar sungguh-sungguh firman yang saya bagikan hari ini itu boleh berema di dalam kehidupan setiap kita, dan boleh kita kerjakan di dalam setiap kehidupan kita, di dalam menghadapi waktu-waktu yang sulit hari-hari ini. Time of crisis. Kita belajar untuk kita mengucap syukur. Jadi hari ini
Kita boleh belajar 3 hal. Saya berdoa gitu ya, biar firman ini boleh senantiasa menguatkan setiap kita di dalam kondisi pandemi yang harus kita lewati. Dan saya berdoa juga buat saudara gitu ya, kita boleh terus percaya, terus berharap untuk kondisi itu boleh pulih, untuk keuangan negara kita boleh kembali normal gitu ya. Dan saya berdoa, saya berharap untuk bertemu saudara di dalam waktu yang dekat gitu ya. Terima kasih untuk hari ini. Saya berdoa sekali lagi biar sungguh penyertaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang boleh menguatkan setiap kami. Bapakku berdoa, biarkan Yosafat, sikap yang dimiliki Yosafat, respon yang dimiliki Yosafat, itu juga yang boleh kami kerjakan, itu juga yang boleh kami lakukan di dalam kehidupan setiap kami. Kami berdoa Bapak, aku berdoa biar sungguh firman-Mu boleh menjadi pedang Tuhan, yang boleh menembus hati setiap anak-anak-Mu, menegur setiap hati kami Tuhan, setiap bahwa ketika kita menghadapi masalah, ketika kami menghadapi masalah Tuhan, sungguh hanya di dalam Kristus kami punya jalan keluar. Bapak, aku berdoa biar sungguh Tuhan berkat-Mu boleh turun atas setiap anak-anak-Mu, penyertaan-Mu itu boleh turun setiap anak-anak-Mu. Dan aku berdoa Bapa, biarkan di waktu-waktu yang sulit, yang tidak menentu hari-hari ini, sungguh Tuhan turut campur tangan di dalam kehidupan setiap kami. Karena kami percaya Engkau adalah sumber kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih, hamba-Mu selesai. Dan aku berdoa biar Roh Kudus-Mu terus bekerja, terus berbicara, terus Tuhan menyertai setiap kehidupan anak-anak-Mu di Community Harvest Church. Kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk ibadah kami. Biarkan berkat Tuhan boleh senantiasa turun atas setiap anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berucap syukur. Mari yang merasa terberkati bersama saya katakan amin, amin. Men, puji Tuhan, kita berada di akhir ibadah kita. Saya berdoa biar saudara tetap keep safe gitu ya, menjaga kesehatan kalian, stay connect with us juga melalui setiap FC online dan juga setiap ibadah online yang kita adakan. Dan saya berdoa biar kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita. So, thank you for today and God bless you. I was lost with a broken heart. You picked me up, now I'm set apart. From the ash I am born again, forever safe in the Savior's hands. You were more than my words could say. I follow you, Lord, for all my days. Fix my eyes, follow in your ways. Forever free in unending grace. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, your love, your love never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, oh, oh. In the midst of the darkest night, let your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You sent your son down to set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see